Sarasehan Anak Gereja, episode 16. Lagi nonton apa, Bu? Ini loh Bu, saya lagi nonton video Senja episode 13 tentang Misa Tridentin dan Novus Ordo, Bu. Di gereja kita pakai misa Novus Ordo kan, Bu? Iya, betul, Bu. Bagaimana urutannya, Bu? Ini loh Bu, di buku TPS sebetulnya sudah lengkap loh Bu, dengan tata cara perayaan Ekaristi, mulai persiapan, ritus pembuka, liturgi sabda. Liturgi Ekaristi itu dari mulai persiapan, persembahan, doa syukur agung, liturgi komuni, serta terakhir itu ada ritus penutup, Bu. Jika Ibu mau lebih lengkap lagi dan paham mengenai tata cara Ekaristi, silakan Ibu baca di buku TPE ini, Bu. Jadi bagaimana? Sudah tahu kan? Ditunggu video selanjutnya. Sarasehan Anak Gereja, episode 17. Tahukah kamu apa simbol indri pada salib Yesus? Indri yang tertulis pada salib Yesus merujuk pada bahasa Latin. Kalimat tersebut tertulis pada prasasti yang ditulis oleh Pilatus, berbunyi Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, yang berarti Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Terkadang huruf pertama I pada tulisan Yesus juga sering diawali dengan huruf J yang kemudian menjadi Jesu Nazarenus Rex Iudeorum atau JNRI. Pada Injil-Injil Sinoptik, pada Injil Matius khususnya di bab 27 ayat 37 diceritakan bahwa setelah Yesus dipaku di kayu salib, para prajurit meletakkan di atas kepalanya tuduhan tertulis, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sedangkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 19 hingga 22, bagian tersebut diuraikan sedikit lebih luas. Injil Yohanes lebih menekankan bagian khusus dari kisah sengsara Yesus ini, dengan menjelaskan bagaimana para pemimpin Yahudi memprotes tanda ini. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Dalam Injil Yohanes ini, kita mengetahui bahwa tulisan dari Pilatus itu diinterpretasikan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Awal mulanya, gereja berada di bawah kekaisaran Romawi, dan bahasa Latin adalah bahasa resmi gereja. Maka dalam perkembangan selanjutnya, Indri lebih dikenal dan mudah kita temui dalam berbagai penulisan di Alkitab, poster, atau gambar-gambar rohani lainnya. Jadi gimana? Sudah tahu kan? Tunggu informasi menarik lainnya ya. Sarasehan Anak Gereja, episode 18. Tahukah kamu mengapa saat misa umat Katolik bernyanyi? Berdasarkan sejarah, paduan suara sudah ada sejak dahulu. Dijelaskan pada Perjanjian Lama bahwa masyarakat Yahudi sudah biasa menyanyikan lagu Mazmur. Dalam Perjanjian Baru, pada Matius 26 ayat 30 dijelaskan, sesudah menyanyikan puji-pujian atau kidung Halel, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan juga pada Kolose 3 ayat 16 dan Efesus 5 ayat 19, Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Karena itu, kita dapat ambil kesimpulan bahwa paduan suara gerejawi mempunyai tugas yang luhur
dan agung dalam mengantar umat beriman untuk ikut serta memuji dan memuliakan Allah. Gereja juga mengajar kepada umat beriman untuk berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Seperti yang dikatakan gereja dalam Sacrosanctum Concilium artikel 14 yang berisi, Bunda Gereja sangat menginginkan agar semua orang percaya mengikuti keikutsertaan yang sepenuhnya, sadar dan aktif dalam perayaan-perayaan liturgi. Umat Katolik mengekspresikan imannya melalui lagu rohani, sehingga perayaan Ekaristi menjadi lebih hidup. Partisipasi dalam misa bersifat internal dan eksternal. Bersifat internal yang berarti berasal dari diri sendiri. Bersifat eksternal berarti sebuah keinginan untuk memuliakan Tuhan harus disertakan dengan tindakan. Salah satunya dengan menyanyikan lagu pujian, kita bisa mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena sebuah ucapan atau keinginan untuk memuliakan Tuhan tidak ada artinya tanpa disertai tindakan nyata. Gimana? Sudah tahu kan? Tunggu video selanjutnya ya. Sarasehan Anak Gereja, episode 19. Tahukah kamu, mulai minggu ini umat Katolik merayakan masa apa? Umat Katolik akan memasuki masa Advent selama 4 minggu sebelum merayakan Natal. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus yang artinya kedatangan. Fokus masa Advent adalah kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lingkaran Advent atau lingkaran Corona merupakan karangan bunga berbentuk lingkaran. Sebagaimana lingkaran tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, maka lingkaran Advent melambangkan Tuhan yang abadi sekaligus awal dan akhir. Lingkaran Advent dipasang 4 lilin, terdiri dari 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda atau pink. Lilin warna ungu bermakna pertobatan, sedangkan lilin berwarna merah muda atau pink bermakna sukacita dan gembira karena sudah dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lilin berwarna merah muda atau pink dinyalakan pada minggu Advent yang ketiga, yang disebut dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Keempat lilin dinyalakan berurutan, satu persatu sampai semua menyala pada minggu keempat masa Advent. Maknanya bagi kita adalah bahwa semakin lama hati kita semakin disinari oleh kasih dan terang Kristus. Semakin mendekati Natal, hidup kita semakin diterangi oleh Kristus sang terang sejati. Lilin Advent yang pertama atau lilin nabi-nabi memiliki arti sebagai harapan. Minggu pertama Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus sang penebus. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan, mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Yesus Kristus. Lilin Advent kedua. Minggu kedua Advent ini memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Lilin kedua dinyalakan untuk mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus sang juru selamat akan lahir di dalam hati kita. Lilin Advent ketiga, minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita. Lilin ketiga ini disebut lilin gembala karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Lilin Advent keempat, ini adalah pekan terakhir pada masa Advent, minggu keempat yang memiliki arti khusus perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangannya. Nah, sudah tahu kan? Selamat menjalani masa Advent dan mempersiapkan Natal. Sarasehan Anak Gereja, episode 20. Tahukah kamu, di antara gua Natal dan kandang Natal, mana sih penyebutan yang benar? Ternyata keduanya benar loh. Namun, ada penyebutan yang lain, yaitu palungan Natal. Mengapa begitu? Yuk kita bahas. Tuhan kita Yesus Kristus
dilahirkan di dalam palungan sesuai yang tertulis dalam Injil Lukas bab 2 ayat 7 yang berbunyi, "Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan." Kira-kira apa makna dari palungan ini ya? Melalui dokumen Admirabile Signum yang ditulis oleh Paus Fransiskus tentang makna dan pentingnya gua Natal, pada artikel 2 tertulis, "Datang ke dunia ini, anak Allah dibaringkan di tempat binatang-binatang diberi makan. Jerami menjadi alas tidur pertama dari Dia yang akan menyatakan dirinya sebagai roti yang telah turun dari surga." Santo Agustinus bersama para bapak gereja lainnya terkesan oleh simbolisme ini ketika ia menulis, "Dibaringkan di dalam palungan, ia menjadi makanan kita." Lalu gimana sih rancang bangun gua Natal yang baik dan benar? Ada 7 unsur yang harus ada dalam rancang bangun palungan Natal sesuai dokumen Admirabile Signum. Yang pertama, palungan, sesuai yang tertulis dalam Lukas bab 2 ayat 7. Yang kedua, langit berbintang, sesuai yang tertulis dalam dokumen Admirabile Signum pasal 4 yang berbunyi, "Kedekatannya membawa terang di mana ada kegelapan." Yang ketiga, reruntuhan bangunan, sesuai yang tertulis dalam dokumen Admirabile Signum pasal 4, reruntuhan adalah tanda nyata dari runtuhnya kemanusiaan. Dengan demikian, ingin mengatakan pada kita bahwa Yesus adalah kebaruan di tengah-tengah dunia yang menua, bahwa Ia telah datang untuk menyembuhkan dan membangun kembali, untuk memulihkan dunia dan hidup kita pada kemuliaan aslinya. Hal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 16 yang berbunyi, "Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan." Yang keempat, gunung dan sungai, domba dan gembala. Kita diingatkan bahwa seperti yang dinubuatkan para nabi, semua ciptaan bersukacita dalam kedatangan Mesias. Yang kelima, malaikat dan bintang. Malaikat-malaikat dan bintang penuntun adalah tanda bahwa kita juga dipanggil untuk pergi ke gua dan untuk menyembah Tuhan. Yang keenam, Bunda Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus. Yang ketujuh, 3 raja dari timur, sesuai yang tertulis dalam dokumen Admirabile Signum pasal 9 yang berbunyi, "Sementara pesta Epifania mendekat, kita meletakkan patung 3 raja dalam gua Natal." Jadi, kesimpulannya adalah, baik kandang Natal maupun gua Natal, keduanya tidak ada yang salah loh. Esensi yang utama adalah palungan tempat bayi Yesus dibaringkan. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk kita persiapkan hati dan diri kita untuk menyambut Natal dengan penuh gembira dan sukacita.